Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Pada hari ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul tentang adab guru dan murid menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Pengantar kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yaitu membahas ataupun ada beberapa bahasan dalam kitabnya. Yang pertama adalah membahas secara integrasi ilmu, akhlak, dan spiritualitas. Kenapa Imam Al-Ghazali membahas dalam kitabnya tiga faktor ini, atau tiga utama ini, integrasi ilmu, akhlak, dan spiritualitas? Karena kan bagaimana kita mengintegrasikan, bagaimana ilmu bisa diintegrasikan, terus bagaimana kita membina akhlak tersebut atau menjaga akhlak tersebut. Yang ketiga adalah spiritual, bagaimana spiritualitas kita, diri kita sendiri dalam keseharian. Yang kedua adalah adab dalam pendidikan menempati posisi sentral. Jadi adab dalam dunia pendidikan harus menempati posisi yang sentral, atau bisa dibilang adab bisa diutamakan dalam dunia pendidikan. Konsep ilmu dalam Islam. Konsep ilmu dalam Islam sendiri itu sebagai jalan kita, jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kenapa? Ilmu itu harus diamalkan, bukan sekedar diketahui. Jadi bagi teman-teman semuanya atau bagi semuanya saja yang berkecimpung di dunia pendidikan, ilmu itu harus kita amalkan, bukan hanya sekedar kita ketahui saja. Bukan ilmu yang kita pelajari, bukan ilmu yang kita dapatkan, tapi kita tidak sharing. Tapi melainkan kita harus sharing dan kita harus amalkan ilmu tersebut agar barokahnya ilmu tersebut sampai kepada anak-anak, kepada peserta didik ataupun murid. Maka ilmu itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Bukan hanya diri kita sendiri yang mendapatkan ilmu, justru anak-anak, peserta didik ataupun murid harus sampai apa yang kita dapatkan, mereka harus kita dapat. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah pertama yaitu tentang pembentukan akhlak. Yang kedua adalah rohani. Jadi pendidikan itu bagaimana pembentukan akhlak ataupun karakter anak tersebut. Bagaimana rohaninya anak tersebut. Kita didik, kita jaga, kita sebagainya. Yang selanjutnya adalah pendidikan guru. Guru itu sebagai pewaris para nabi. Karena kenapa? Guru adalah peran yang sangat-sangat mulia, bukan sekedar pengajar. Karena apa? Yang saya sudah sampaikan dari awal, sebenarnya guru itu yang harus mengamalkan ilmu apa yang sudah dapatkan. Maka dalam pelajaran saya dapatkan, ruhul mudaris ahammu minal madah. Jadi ruhnya mudaris itu eh, lebih penting daripada sekedar madah ataupun materi. Jadi apa? Ruhnya guru sangat mulia, sangat dipentingkan. Selain itu, guru juga bisa ataupun harus bisa membimbing akal, jiwa, dan akhlak murid. Bukan hanya sekedar pengajar ataupun sekadar memberikan ilmu, melainkan juga harus membimbing akal, jiwa, dan akhlak murid. Bagaimana kita membimbing akal anak-anak? Bagaimana kita harus membimbing jiwa dan akhlak murid?
Kita harus penuh kesabaran, kita harus penuh dengan segalanya. Karena apa? Guru sebagai contoh atau uswah hasanah bagi murid-murid ataupun sebagai bagi peserta didik. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, yaitu menjelaskan bahwasanya adab guru menurut Al-Ghazali yaitu sebagai pertama mengajar dengan niat ikhlas karena Allah. Karena kalau niat kita tidak dengan ikhlas karena Allah, maka ilmu tersebut tidak akan sampai, bahkan tidak akan bermanfaat bagi anak-anak tersebut karena kita niatnya tidak dengan ikhlas. Niat kita hanya sekedar niat masuk kelas menyampaikan ilmu sudah, tidak. Melainkan kita sebelum masuk kelas, sebelum memulai ngajar, kita harus niatkan diri kita sebagai guru karena Allah, ikhlas karena ilmu itu insya Allah akan sampai kepada anak didik kita, kepada peserta didik, kepada murid-murid yang kita ajar. Bukan selain itu tidak menjadikan ilmu sebagai alat mencari dunia. Kebanyakan sekarang ilmu sebagai dituju untuk sebagai mencari alat dunia. Tetapi tidak, kalau kita niatkan diri kita karena Allah mengajar, insya Allah ilmu tidak sebagai alat mencari dunia. Yang kedua adalah menjadi teladan akhlak bagi murid. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Guru itu juga sebagai teladan, teladan akhlaknya juga sebagai contoh bagi murid-murid. Kalau akhlak buruk, guru mempunyai akhlak buruk, maka murid akan mengikuti guru akhlak yang buruk tersebut. Kalau guru akhlaknya baik, akhlaknya mulia, insya Allah murid akan mengikuti akhlak. Yang selanjutnya adalah menyampaikan ilmu sesuai kemampuan murid. Menyayangi murid seperti anak sendiri. Jadi, ketika kita menyampaikan ilmu, ketika kita memberikan ilmu tersebut, anggaplah murid-murid tersebut, anggaplah anak-anak tersebut sebagai anak-anak kita seperti di rumah. Mulai bagaimana penjelasannya, memberikan penjelasan terhadap ilmu tersebut, terus bagaimana kita memberikan ilmu tersebut. Ketika anak salah, ketika peserta didik salah, ketika murid salah, jangan menegur itu dengan teguran-teguran yang keras ataupun dengan mencela, tapi dengan lemah lembut. Insya Allah anak tersebut akan menerima ilmu tersebut, bukan hanya dari akal, tapi dari hati. Selanjutnya adalah kedudukan murid. Murid sebagai mencari ilmu dan kebenaran. Kalau dalam bahasa Arab yaitu talabul ilmi atau talib. Talib adalah orang yang meminta ilmu. Jadi murid harus selalu dan selalu mencari ilmu tersebut. Entah di mana dan tempat manapun itu. Insya Allah murid akan selalu mencari ilmu. Demi kebaikan dia dan demi kebaikan ketika dia menjadi guru. Dia akan menyampaikan ilmu yang sudah dapatkan. Yaitu belajar adalah ibadah. Yang kedua adalah memerlukan kesiapan akhlak dan hati. Jadi ketika murid ketika akan masuk kelas, ketika dia sudah mempersiapkan akhlak dan hati dia, niat dia untuk mencari ilmu karena Allah, bukan karena paksaan ataupun apapun itu bentuk.
Selanjutnya adalah adab murid menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah mensucikan jiwa dari akhlak tercela. Niat belajar semata-mata karena Allah, menghormati guru dan memuliakan guru. Jadi, ketika kita sudah, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah keluar rumah, maka niat kita ikhlas karena untuk semata-mata belajar karena ketika kita sampai kelas, ketika kita sudah sampai sekolah, maka hormatilah guru, muliakanlah guru. Insya Allah ilmu itu akan sampai kepada anak. Insya Allah ilmu tersebut akan terngiang-ngiang kepada anak didik kita. Yang kedua adalah tawadhu dan tidak sombong terhadap ilmu. Bersabar dalam proses belajar, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi, seorang murid jika dia sudah mengetahui ilmu-ilmu tersebut, maka dia tidak boleh sombong, harus tawadhu. Tawadhu di sini adalah harus merendahkan diri sendiri. Karena apa? Semua itu butuh proses. Sabar dalam proses belajar. Semua dalam dunia pendidikan tidak ada yang instan ataupun konstan. Melainkan semua butuh proses. Setiap angkatan, setiap generasi akan mempunyai proses belajar sendiri. Maka kita harus bersabar. Kemudian, selain itu, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dalam dunia Islam, contoh saja. Dalam dunia Islam itu kita diajar untuk selalu menjaga kebersihan, yaitu an-nadhafatu minal iman. Maka kita harus mengamalkan contoh dari ini saja. Maka kita harus mengamalkan bagaimana kita menjaga kebersihan kita, bagaimana kita setiap ada hal-hal yang kotor pun tidak bersih, kita harus membersihkannya. Karena apa? An-nadhafatu minal iman. Jadi kalau kita bersih, insya Allah sekeliling kita akan bersih juga, tidak berceceran ataupun kotor sama sekali. Itu yang selanjutnya adalah relevansi dalam pendidikan modern. Krisis akhlak akademik dapat diatasi dengan adab, yaitu guru dan murid sebagai mitra spiritual. Yang kedua adalah pendidikan berorientasi karakter dan nilai. Maka yang sudah saya sampaikan tadi, guru dan murid itu sebagai mitra spiritual. Satu sama lain harus meningkatkan spiritual. Bukan hanya guru saja ataupun murid saja. Mereka kedua-duanya harus meningkatkan spiritual. Kemudian pendidikan itu sebagai orientasi karakter dan nilai, bagaimana orientasi karakter tersebut, bagaimana akhlak tersebut, bagaimana nilai-nilai tersebut. Penutup, di sini saya akan memberikan penutup dari apa yang sudah saya jelaskan atau kesimpulan. Yang pertama, adab adalah pondasi utama pendidikan Islam. Maka dalam pendidikan Islam, adab itu sangat diutamakan. Sudah awal pertama tadi saya jelaskan, adab itu sebagai pondasi dalam dunia pendidikan, terkhusus dalam pendidikan Islam. Bukan hanya pendidikan Islam, pendidikan apapun, adab itu diutamakan sebagai pondasi pendidikan anak dan pendidikan apapun itu. Maka adab itu diutamakan. Hal apapun, hal kecil apapun itu. Ilmu tanpa adab akan kehilangan keberkahan. Maka ilmu kalau kita tidak menggunakan adab, keberkahannya sirna, hilang begitu saja keberkahan. Maka kita menjaga ilmu tersebut dengan adab. Kalau ilmu kita jaga dengan adab, insya Allah dan insya Allah keberkahan itu akan selalu ada. Keberkahan itu akan selalu datang. Kalau ilmu kita jaga dengan adab.
Kedua adalah pemikiran Al-Ghazali tetap relevan sepanjang zaman. Saya bilang betul. Apa yang dikatakan, apa yang ditulis Al-Ghazali dalam kitabnya, pemikiran Al-Ghazali itu sudah relevan sepanjang zaman. Jadi, Masya Allah, begitu luar biasanya Al-Ghazali. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.